Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Yang saya hormati peserta KKN baik putra maupun putri. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semua dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan kita, sahabat-sahabati, ikhwan akhwat fillah, saudara-saudari yang saya hormati, kita sudah masuk kepada pertemuan tahap 2 tentang koordinasi pelaksanaan KKN. Di mana pertama kali kita bertemu, kita dalam rangka pertama kita ta'aruf satu sama lain, yang kedua kita membicarakan tentang rencana apa yang harus kita lakukan, dan ketiga kita merencanakan turun ke lapangan. Dan hari ini kita sudah memasuki pada pertemuan yang kedua. Otomatis kita akan melihat apa hasil yang kita dapatkan di lapangan, baik itu yang sifatnya itu kelompok atau individu, sehingga kita pada pertemuan kali ini kita bisa menghitung bersama, merencanakan bersama, mengevaluasi bersama untuk langkah-langkah berikutnya. Seperti kita ketahui bahwa kita ini lebih banyak menggunakan pendekatan PAR. Nah, kalau PAR ini sebenarnya itu satu sisi mudah, satu sisi itu sulit. Nah, kenapa kemudahan daripada PAR ini? Kita hidup secara alami, jadi kita bisa interaksi dengan masyarakat apa adanya. Tapi di satu sisi kita ini sulit, karena bagaimana kehidupan alami ini bisa kita kelola menghasilkan sebuah karya besar. Contoh sederhana, ketika kita itu misalnya itu bagaimana menggerakkan bersolawat di desa ini, ya kita bisa berangkat dari kelompok-kelompok selawat itu, baik yang dilakukan oleh remaja atau orang-orang sepuh. Nah, ketika kita ini mampu menggerakkan mereka, kita kan tidak perlu mencari modal dan sebagainya, kita bisa semarak. Tapi kalau ketika kita tidak mampu menggerakkan mereka, kita bingung memulai dari mana gitu. Nah, maka karena itu menurut saya jadi penting mendiskusikan ini. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga perlu kita diskusikan. Yang pertama kita bicarakan itu tentang masalah teman-teman yang sudah memang dia ingin KKN di tempat tertentu secara bersamaan walaupun jumlahnya misalnya kecil. Dan juga ada yang teman betul-betul mandiri sendirian KKN di daerahnya masing-masing. Itu perlu didiskusikan pada pertemuan kali ini. Maka karena itu saya ingin mendengarkan ketua kelompok. Yang pertama saya ingin tahu sejauh mana langkah-langkah yang dilakukan dan apa yang sudah dilakukan di lapangan, kemudian apa hasilnya untuk kita diskusikan bersama. Persilakan Mas Laha. Baik, terima kasih. Langsung saja. Untuk KKN OFDA dari kelompok 78 ini kita sepakat untuk mengadakan di Desa Gejugan, Kecamatan Pajarakan. Nah, untuk hasil dari apa yang sudah kita lakukan sejak kemarin, sebenarnya dari kelompok kami itu sudah ada yang berangkat sejak kemarin sore dan hingga saat ini sudah melakukan berbagai kegiatan. Salah satunya itu ada pengenalan. Nah, pengenalan ini kita tadi malam sudah sowan kepada kepala desa dan juga beberapa perangkat desa. Nah, untuk tadi pagi kita melakukan pengenalan ke dalam lingkungan desa ini sendiri. Jadi kayak kita melihat-lihat apa aja sih sebenarnya yang bisa kita jadikan pengelolaan dan pengembangan dari aset desa itu sendiri. Terus juga untuk siangnya tadi kita sowan kepada perangkat desa sendiri di balai desa. Nah, itu tadi sudah kita dapatkan informasi, berbagai macam informasi, ada beberapa aset yang sebenarnya sesuai dengan tema dan juga metode yang kita gunakan, yaitu PAR. Nah, untuk temanya sendiri itu kan moderasi beragama. Nah, di sini kita itu dapat pengetahuan bahwa di desa ini tuh ada salah satu yang sesuai dengan temanya, yaitu hadroh. Nah, di sini itu bisa kita kembangkan. Aset hadroh ini sebenarnya bisa dikembangkan seperti apa gitu. Bisa tempatnya, bisa juga SDM-nya. Nah, untuk tempatnya ini sebenarnya bertempat di salah satu perangkat desa yang bernama Pak Taufik. Nah, tapi nggak ada
maksudnya nggak ada tempat tetap gitu. Jadi hanya di pelataran rumah saja. Nah, itu sebenarnya bisa kita kembangkan sekiranya lebih berkembang dari sebelumnya. Bisa kita buat rumah-rumah kecil, sekiranya tempatnya itu nyaman untuk latihan hadroh. Terus juga ada muslimatan ibu-ibu. Nah, di sini kan itu kalau hanya sekadar muslimatan saja, itu kayak kurang berkembang gitu. Nah, sekiranya berkembang itu seperti apa sih? Bisa kita nanti video gitu kan. Video bisa dimasukkan ke YouTube atau segala macamnya, bisa dibuat lomba-lomba dan lain sebagainya. Itu. Terus juga ada TPQ. Nah, TPQ ini ada anak-anak di sana. Jadi bisa kita ngajar langsung ke anak-anak desa di sini, tapi tetap menerapkan protokol kesehatan dan lain sebagainya gitu. Sesuai dengan PAR dan juga tema moderasi beragamanya langsung. Nah, untuk aset desa yang lain itu kayak di sini juga ada kayak tanah kosong gitu. Nah, tanah kosong sekiranya apa sih yang bisa kita gunakan? Sekiranya tanah kosong ini bisa bermanfaat gitu kan. Nah, bisa dihias atau juga dijadikan taman, dan juga kayak itu di depan balai desa itu ada tanah kosong kayak nama gitu, tapi itu kayak kurang menarik gitu, kok kosong gitu, nggak ada apa-apanya. Jadi kan kayak kita bisa mengembangkan sekiranya balai desanya juga terlihat lebih wah daripada sebelumnya gitu. Untuk itu saja sih yang sampai sekarang kita dapatkan. Selebihnya itu kita bisa kayak diskusikan terlebih dahulu mau seperti apa kelanjutannya dan lain sebagainya. Itu Gus. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi kalau bicara tentang PAR, itu yang pertama dituntut ini kita akan melakukan mapping ya. Bukan sekedar kita ketemu dengan TPQ, ketemu dengan kelompok hadrah, itu kan ya biasa-biasa, tidak ada yang baru. Tapi kita ini kalau betul-betul PAR, kita betul-betul mapping dulu. Apa kira-kira? Mulai dari tadi potensi tentang keagamaan, potensi kepemudaan, kemudian potensi ekonomi, kemudian potensi pendidikan, dan potensi pertanian, kemudian potensi-potensi yang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua melakukan mapping, kira-kira itu dari masing-masing tempat itu kira-kira apa problem kehidupan masyarakat yang paling menjadi beban di masyarakat, dan kira-kira kita bisa membantu nggak memberikan solusi-solusi dengan cara memberikan kesadaran mereka tentang masalah itu dan punya kesadaran untuk menyelesaikan masalah itu, dan mereka betul-betul action. Karena yang perlu kita ketahui, PAR itu bukan kita yang kerja, tapi masyarakat. Kita ini hanya, bahasa saya itu adalah menuntun mereka, menemani mereka untuk menyadari masalah yang mereka hadapi. Memberikan penyadaran bahwa ini masalah, kalau itu masalah. Nah, kemudian setelah itu memberikan penyadaran bahwa mereka itu mempunyai supaya terdorong untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi itu. Kemudian mereka betul-betul action menyelesaikan masalah itu, kalau sifatnya itu menyelesaikan masalah. Begitupun kalau ketika bicara tentang potensi, kita hanya memberikan penyadaran pada mereka bahwa ini ada potensi yang bisa dikembangkan. Lalu mereka itu bikin sadar untuk bisa untuk memanfaatkan potensi ini, dan mereka betul action. Itu yang paling penting di dalam PAR itu gitu. Nah, jangan sampai kita ini niatnya mau laksanakan PAR, tapi lebih banyak kita ini sebagai konsultan atau penyuluh. Itu jadi problem. Kalau yang paling payah kita posisikan kita ini orang yang kaya yang bisa membahayakan mereka. Karena mungkin kalau sampean tidak tidak hati-hati dalam penggunaan diksi dan redaksi, maka oleh orang-orang desa sampean itu datang bawa uang dan akan bagi-bagi rezeki kepada mereka. Ini jadi berat. Bisa minta dibangunin jembatan, minta dibangunin baliho dan sebagainya gitu. Kalau salah komunikasi, karena kesan mereka namanya mahasiswa ini kan kelompok kelas menengah ke atas yang uangnya banyak gitu ya. Nah, padahal ternyata waktu kuliah terutama di IAIN kadang-kadang kosan sering nggak bayar, terutama yang laki-laki ini kadang-kadang sering harus diam di rumah Tuhan. Karena dirinya sebagai hamba Tuhan, diam di rumah Tuhan, diam di masjid gitu kadang-kadang. Nah, atau kalau ketemu aktivis diam di base camp kadang-kadang gitu. Nah, kita ini maka karena itu kita harus mampu itu. Maka menurut saya tidak ada salahnya
browsing ulang sampean itu tentang metode PAR itu. Nah, walaupun sudah belajar metode PAR dan mungkin beberapa pengetahuan, tapi dalam rangka menyempurnakan untuk merefresh pengetahuan itu perlu itu membaca tentang PAR, kemudian mendiskusikan, kemudian baru nanti di dalam kelompok itu sudah merencanakan secara matang, mulai daripada tugas pokok masing-masing, kemudian SOP-nya, standar operasionalnya, kemudian kepada PK, program kerja, kemudian time schedule-nya, penanggung jawabnya, biayanya itu coba diruntut di masing-masing divisi itu, sehingga nanti itu maksimal hasilnya seperti yang kita harapkan begitu. Itu yang ketepatan itu kelompok. Yang ketepatan individu, cobalah itu dia juga melakukan yang sama, mapping, kemudian melakukan analisa, kemudian buat perencanaan. Tetapi tidak kalah pentingnya supaya juga komunikasi dengan teman-teman yang ketepatan KKN itu berkelompok gitu kan, supaya nanti itu mungkin bisa saling meniru, saling menimba ilmu, dan itu harus berinteraksi gitu ya. Itu mungkin dari saya gambaran-gambaran tadi itu. Ya, persilakan yang lain ada yang disampaikan dan mungkin ada analisa-analisa yang bisa disampaikan pada pertemuan ini. Persilakan. Saya izin ya Gus ya. Ya, saya persilakan izin. Ratna. Tadi sudah disampaikan oleh Koor benar ya, yang sudah disampaikan oleh Koor di sini desa yang kita jadikan kelompok ini desa saya sendiri Gus ya. Jadi saya yang memperkenalkan teman-teman untuk tahap pertama sebenarnya tadi ini kita masih pengenalan masyarakat, masih di tahap pengenalan masyarakat. Jadi mungkin rapat kali ini kita pengenalan penyampaian kalau kita sudah melakukan tahap pertama yaitu pengenalan masyarakat ya Gus ya. Nah terus yang kedua ini untuk mapping kita belum karena masih baru pengenalan. Nah jadi tapi kita sudah mau mulai ini Gus jalan gitu ya. Untuk mapping atau gambaran desa yang kita jadikan laporan kelompok itu berarti desa yang kita daerah bareng sekarang, Gus ya? Iya, silakan. Okay. Ya, jadi itu. Terus yang saya tangkap tadi, PAR ini kan kita itu kayak menuntun masyarakat, jadi masyarakat yang kerja. Nah, tapi ternyata kita ini tadi kayak mau mengembangkan ini gitu. Cuman kalau di program kerjanya apa sudah bagus Gus ya, cuma kita belum paham tentang metode PAR-nya. Jadi mungkin nanti ini bakal kita konfirmasi lagi setelah kita di tahap mulai persiapan atau mapping dan lain-lain. Itu Gus ya dari saya. Apa lagi? Udah itu. Mungkin pertanyaannya nanti yang laporan individu itu kan ditaruh di lampiran Gus ya, jadi tidak masalah dari teman-teman yang luar daerah itu saya minta tetap konfirmasi ke kelompok untuk laporan kelompoknya gitu. Itu terima kasih Gus. Ya, kalau saya ngelihat apa yang disampaikan Ratna ini teman-teman bahasa saya belum menghayati tentang PAR itu sendiri gitu. Maka tadi saya bilang, kenapa catatan saya itu kita ini memahami PAR itu bukan penyuluh, tapi kita bahasa saya itu adalah mendampingi. Nah, maka yang dilakukan bagaimana memberikan penyadaran pada masyarakat bahwa itu ada masalah dan memberikan penyadaran masalah itu bahwa masalah itu perlu diselesaikan. Dan kemudian memberikan penyadaran bahwa mereka itu mempunyai cara-cara untuk menyelesaikan masalah dengan caranya mereka, gitu ya. Baru setelah itu mereka diberikan penyadaran untuk betul action. Nah, gitu. Nah, maka itulah kemampuan daripada PAR itu. Maka kalau di daerah lain, banyak kayak di Lumajang, saya ini kan PAR itu yang dilakukan oleh teman-teman saya itu 3 bulan sampai 1 bulan gitu ya. Maka biasanya 1 minggu ini dalam mapping terus dari rumah ke rumah teman-teman itu datang. Dari ke sawah mereka datang. Nah, baru kita ini selama 4 hari berjalan terus baru buat perencanaan. Setelah di mapping itu kemudian kita baru fokus apa yang mau kita lakukan yang lebih mengena
nanti ada efeknya setelah pulang. Nah, baru nanti itu memasuki pada minggu yang kedua itu sudah mereka selesai sudah dengan masyarakat, sudah mulai diskusi awal dengan masyarakat, mereka dengan cara par yang sifatnya betul-betul alami. Nah, minggu ketiga itu sudah action sesuai dengan master plan yang kita buat itu. Kita mau fokus di mana parnya itu, sehingga masing-masing kelompok itu mempunyai video yang runtut, mulai pertemuan awal dengan masyarakat. Bagaimana mereka itu nyapa di rumahnya, bagaimana mereka menggambar di tembok, digambarkan ke tembok, menggambarkan ke tanah pakai garis, bagaimana mereka pakai alat-alat yang mereka familiar di mereka. Itu kita punya video yang runtut. Itu semuanya itu. Nah, kemudian setelah itu mereka itu sudah terus berjalan selama sampai minggu ke-8. Nah, setelah minggu ke-9 sampai minggu ke-12 itu sudah mulai matang, karena nanti pada minggu ke-11 itu sudah mulai ada pengajian umum, sudah mulai mempersiapkan perpisahan, kemudian kalau sudah berhasil mendirikan lembaga nanti sudah mulai penyerahan kepada masyarakat dan bagaimana dan sebagainya, itu sudah begitu. Nah, sekarang kita ini 1 bulan harus selesai. Nah, padahal kalau di saya 1 bulan pertama masih dalam proses muqaddimah, sampai harus closing. Nah, artinya apa? Kerjanya harus lebih cepat. Kalau umpamanya di saya dikerjakan 4 hari, cukup sampai dikerjakan 2 jam. Kira-kira begitu. Kalau di saya 1 minggu, sampai hanya perlu setengah hari. Kira-kira begitu kerjanya itu. Tidak nunggu-nunggu gitu. Nah, kita kan sudah berapa hari, kita masih, menurut saya masih pengenalan, belum mapping. Nah, setelah mapping buat perencanaan. Nah, kan waktunya sudah habis. Baru mau bekerja sudah pulang. Nah, maka karena itu kalau kita memang betul-betul serius, bukan sekedar melepaskan kewajiban kuliah, ya kerjanya lebih non-stop. Karena sampai itu 3 bulan harus menjadi 1 bulan. Hasilnya kayak apa gitu. Nah, maka itulah kalau memang kita betul-betul ada, bahasa saya ada target yang ingin dicapai, ada idealisme yang ingin kita dapatkan, ya masih kerjanya lebih maraton. Menurut saya begitu. Itu mungkin dari penjelasan dari saya. Karena saya tangkap sampai detik ini, teman-teman belum satu pemikiran, apa par itu belum satu pemikiran yang saya tangkap. Yang kedua, kelihatannya belum ada yang kesamaan pikiran satu sama lain, bagaimana mempercepat tahapan-tahapan itu untuk mencapai hasil yang maksimal. Gitu. Itu mungkin dari saya yang ingin saya sampaikan. Persilakan saya kembalikan lagi. Barangkali ada yang mau disampaikan pada saya, terutama yang ketepatan dia individu. Ya, persilahkan. Kan tadi kita untuk mempercepat itu nanti kita siapin tim pemikir sama tim lapangan. Jadi untuk tim pemikir ini fokus sama tadi mapping, laporan, dan lain-lain. Yang lapangan yang terjun langsung. Tapi kan kita tetap satu ya di sini, satu kelompok. Nah, untuk laporan individu, tim pemikir juga pasti ikut terjun nantinya gitu Gus. Cuma untuk mempercepat, mungkin ya menurut saya ini mempercepat ini tahap-tahapnya itu. Kalau untuk pengenalan mungkin hari ini sudah cukup. Nah, untuk mapping kita insya Allah besok sudah bisa kita mulai mapping. Kemudian yang ini kan juga ada tim lapangan, mungkin itu yang langsung ke masyarakat gimana. Itu untuk dari kami ya, untuk mempercepat tahap-tahapnya gitu. Iya, maka itu terus silakan. Monggo Gus langsung ditanggapi dulu. Iya, maka saya yang minta itu dalam cara kerja itu kan ada tugas pokok. Itu harus ditetapkan apa sudah tugas pokoknya masing-masing divisi itu. Kemudian yang kedua, melangkah standar operasionalnya kayak apa. Jadi tugas pokok 1, 2, 3. Nah, dari 1 itu melahirkan nanti SOP, standar operasionalnya kayak apa. Dari SOP itu melahirkan namanya program kerja PK, masing-masing itu rinci. Nah, dari PK itu nanti melahirkan time schedule, ini harus selesai tanggal berapa, jam berapa, dan tempatnya di mana, itu sudah ketemu gitu. Nah, kemudian setelah itu melahirkan penanggung jawab masing-masing
item pekerjaan ini siapa yang penanggung jawab harus menyelesaikan. Jadi sudah ada time. Kemudian muncullah biaya kalau perlu biaya. Itu harus tuntas kayak itu. Nah, kalau itu semuanya nanti sudah dibuatin kayak itu, mulai apa istilahnya TP, SOP, PK, time schedule, kemudian penanggung jawab itu, kalau sudah ketemu itu lengkap itu, maka sebenarnya terukur. Jadi hasil itu sudah terukur. Nah, maka nanti itu kenapa jadi perlu evaluasi berkala, apa harian, apa 3 harian, itu ketemu. Apa ini program ini jalan? Apa faktor pendukungnya? Sebaliknya, kalau ternyata tidak terlaksana, apa faktor penghambatnya? Ketemu semua. Maka itu akan muncul apa solusinya. Bukan konteks saling menyalahkan, tapi menawarkan solusi gitu. Nah, kalau kita dulu membuat itu di pembagian tugas, kemudian di masing-masing divisi atau di masing pengurus itu belum membuat tugas pokok, belum buat TP, belum buat SOP, membuat PK dan time schedule, dan belum membuat penanggung jawab, maka nanti itu kita ini saling menunggu, bisa saling menyalahkan. Karena masing-masing orang itu tidak punya tugas yang jelas yang harus dicapai, dan tidak ada deadline yang harus dituntaskan. Itu nggak ketemu nantinya. Kalau betul-betul mau kerja secara manajerial, beda hanya pokok melepaskan kewajiban KKN lain lagi. Itu paradigmanya begitu. Itu maksud saya begitu. Nah, coba bayangkan kita ini besok mau mapping. Pertanyaan berikut saya itu, sudah buatkah perencanaan mapping itu apa saja yang dilakukan? Kemudian sudah ada pembagian tugas. Nanti kalau berdasarkan kampung ini siapa yang tanggung jawab? Kalau berdasarkan kegiatan, ya kegiatan masyarakat, apa sudah ada pembagian? Oh, ini nanti yang mapping di bidang keagamaan. Oh, ini mapping di bidang keremajaan. Ini mapping di bidang ekonomi. Ini mapping di bidang problema masyarakat. Apakah sudah dibagi kayak itu? Dan mereka itu sudah membuat perencanaan yang matang sudah juga gitu kan. Kalau berdasarkan kampung, misalnya kampung terjadi 5 kampung misalnya, apa sudah dibagi-bagi per kampung itu untuk kerjanya. Kemudian mereka harus berangkat jam berapa, dan mereka harus kumpul lagi untuk mengevaluasi di lapangan jam berapa. Kemudian mereka dipersiapkan apa, mulai dari kameranya, kemudian alat rekamnya, bukunya, dan sebagainya. Itu bagaimana? Kalau ternyata di sini memang sama-sama orang Madura, kan harus pakai bahasa kampung kalau pakai PAR itu, biar menyatu. Nah, kalau ketempatan ada yang nggak bisa Jawa, siapa nanti juru bicaranya, bicara dengan bahasa Madura itu? Itu kan itu yang perlu kita ketahui. Nah, itu yang saya harapkan dari perencanaan itu betul-betul matang hasilnya gitu. Nah, kemudian nanti dalam file-nya kayak apa? Apa nanti ada rekaman MP3 untuk kalau dialog supaya ada rekaman asli. Kemudian nanti dari hasil rekaman itu kemudian mereka narasikan dalam bentuk tulisan. Nanti sampai kapan selesainya? Kalau tadi itu ada penanggung jawab penulis atau penanggung jawab individu. Karena namanya final itu kan lebih tahu kan orang yang di lapangan. Bukan orang yang di kantor. File note itu kan lebih banyak bahasa ketika mapping melahirkan file note itu kan bukan sekedar analisis dari luar, tapi dia yang menghayati di lapangan, baik itu dalam bentuk bahasa lisan atau bahasa non lisan. Itu maka individu itu harus membuat laporan soal nanti itu dikelompokkan ke bagian administrasi dan kemudian mengedit ulang, itu baru barisan kedua. Tetapi masing-masing yang turun ke lapangan itu harus dia punya catatan, punya foto, punya video. Itu kalau mau diseriusi gitu kan. Ketemu dengan siapa ada fotonya dan dalam kondisi apa gitu. Itu semuanya ada runtut. Jadi pemain hari pertama tanggal berapa itu nanti itu contohnya misalnya beli buku. Jadi situ tuh begitu hari pertama di mana, kemudian kalau bisa sudah ditempelkan fotonya. Kalau videonya serinya nomor berapa gitu. Terus begitu, itu jadi runtut hasilnya itu. Itu mungkin dari saya. Ya, persilakan saya kembalikan lagi. Diskusi terkait itu. Ya, Pak ulangin.
Anak-anak katanya mau ekstra diskusi terkait proker dan juga mapping ini. Iya, iya, maka persilakan. Saya kan memberikan kebebasan, tetapi saya kan memberikan penjelasan begini. Teman-teman yang ketepatan kemarin kurang menghayati, maka persilakan itu refresh, yakni dengan membaca tentang PAR, bisa melihat ada video, kan sudah banyak video tentang PAR ditonton gitu ya. Nah, kemudian hasil dari itu kemudian diskusikan kalau memang yang sifatnya kelompok dari pemahaman itu. Nah, kalau yang individu mamanya perlu pendalaman, persilahkan itu diskusi dengan yang lain gitu. Tapi nanti kalau teman-teman itu sudah mentok, persilahkan telepon saya atau berikan WA dulu, nanti saya telepon balik ketika saya itu sudah kondisi longgar. Tapi lebih bagus kalau sampean ini bisa diskusi sebaya, teman-teman sebaya. Oh, kira-kira di kelompok ini yang paling paham PAR siapa? Ya jangan malu-malu untuk diskusi setelah dirinya membaca tentang PAR, setelah dirinya menonton video tentang PAR gitu. Karena harapan saya ini ketika selesai KKN ada suatu ilmu yang didapatkan dari tempat KKN itu. Jadi betul-betul tahu kehidupan masyarakat sebenarnya. Yang selama ini kita kan memahami lebih banyak dari buku kan. Belum tahu realitas. Nah, harapan saya itu dengan PAR, dengan KKN, dengan menggunakan PAR ini betul-betul paham di atas masyarakat. Sehingga pada saatnya ketika pulang ke masyarakat, dia itu sudah tahu ilmunya bagaimana berinteraksi dengan masyarakat, bagaimana dia itu diterima oleh masyarakat, dan bagaimana mengembangkan masyarakat. Nah, sehingga yang terjadi, kita bisa mengamalkan hadis yang sering kita dengar, khairun nas anfa'uhum linnas. Bagaimana kita menjadi orang yang bisa bermanfaat pada orang lain, sehingga kita mempunyai gelar sebagai manusia terbaik. Itu rentetan yang dicapai dengan adanya KKN ini. Itu mungkin penjelasan tambahan dari saya. Ya. Oke, Gus, terima kasih. Jelas ya? Oke. Ya. Itu saja sih. Ya, kalau sudah jelas kita cukupkan ya. Oke, Gus. Ya. Sebelum ini tidak saya tutup, persilakan yang ketepatan tidak satu daerah dialog di Zoom ini saya tinggalkan, saya persilakan sampean musyawarah, terutama yang tidak satu tempat. Kalau tadi kan ada yang di tempat ya lebih mudah ya. Yang ketepatan luar tempat biar ada diskusi dengan koordinatornya untuk langkah-langkah berikutnya. Zoom saya nggak saya matikan. Ya, cuman saya off-kan saya dulu, saya sendiri. Tapi teman-teman persilakan untuk diskusi sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.